orang Yahudi. Mari kita lihat dan ulang ayat 3. Lihat di sana. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang apa di sana? Tidak. Dan ini lagi lebih lagi. Makan bersama mereka. Jadi soal kebiasaan adat di dalam kehidupan orang Yahudi soal bersunat dan yang lebih lagi kena secara natural kepentingan manusiawi kita adalah soal makan. Dan secara nilai makan itu sesuatu dari dulu rupanya. Itu wujud keterbukaan, wujud mau menerima, tapi juga perlambangan simbol diterima. Makan bersama. Persoalannya, pemahaman mereka pada saat itu, ya hanya kepada pengikut Yesuslah firman. Atau bahkan kepada hanya orang-orang yang mengakui Allah Yahweh. Firman boleh didengar dan diterima bahkan dilakukan. Anda tahu cara Petrus? Jadi dua bagian klaster para ahli tadi itu sepakat Bapak Ibu rupanya. Kagum kepada ayat yang berikutnya. Ayat 4, multimedia boleh bantu saya. Ayat 4 lanjutannya. Namun Petrus menjelaskan. Jadi ada kata namun, ayat 4. Petrus menjelaskan. Menjelaskan apa? Segala sesuatu. Namun cara yang indah terbaik adalah rupanya menjelaskan. Kalau bahasa TB1, Alkitab Terjemahan Baru 1, berturut-turut. Kalau di teks TB2 disebut satu per satu. Jadi Bapak Ibu kita punya sebuah panggilan. Kalau tidak dibilang secara iman dan teologis, kita diutus untuk menjelaskan. Ya, apakah dengan verbal mulut ini, tapi juga menjelaskan juga dengan cara metode apapun zaman now. Tapi yang lebih lagi lewat tingkah laku perbuatan kita. Mari jelaskan sabda kebenaran Tuhan. Sejelas-jelasnya, makin jelas, makin terbuka, makin jelas dengan kerendahan hati lewat tingkah laku perbuatan kita. Petrus berhasil untuk ini. Dia menjelaskan satu persatu berturut-turut dengan gambar ini. Multimedia, boleh kasih lihat gambarnya. Izinkan saya teruskan baca ayat 5. Nanti diulang-ulang lagi, mohon di saat teduh bersama keluarga dimaknai ulang. Lihat. Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa aku melihat suatu penglihatan. Suatu apa? Jadi ada tone nada ilahi di sini. Jadi bukan sekadar sentuhan manusiawi. Sesuatu seperti kain lebar. Ya. Yang bergantung pada keempat sudutnya. Kain lebar ini mayoritas dengan warna putih. 4 sudut, 4 arah mata angin. Tapi tafsir yang digugat juga di kalangan teolog berkata, kenapa warna putih? Kemungkinan juga ada warna lain dong. Tapi ada kesepakatan warna putih itu wujud dari pemurnian. Yang enggak benar, yang enggak baik diluruhkan. Jadi mari diputihkan dalam hal iman. Tapi juga tidak hanya cerdas secara iman,
Mari cerdas secara spiritual dan rasional. Kognitif ini harus mampu untuk terbuka kepada semua orang. Hati ini harus bisa mengasihi siapapun orangnya. Bagaimana simbolnya? Penglihatan ini. Mari terus lihat gambar ini. Izinkan saya terus. Sesuatu kain yang lebar bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. 6. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Semua itu dilarang menurut pelajaran dari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan diputar-putar oleh Allah di padang gurun. Ada binatang-binatang yang diyakini itu mengganggu kesehatan. Bisa mengganggu aliran darah dengan seluruh panasnya dan tidak baik untuk perjalanan bangsa Israel. Tapi itu terbawa terus bagian ini. Ada banyak teori tentang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak mau ribetkan sama seperti warna putih tadi. Tapi kalau soal warna kita ingat Yesus sendiri berkata bersabda, dosamu merah seperti kermizi. Aku akan putihkan seperti bulu domba. Dosamu seperti kain kesumba. Kain kesumba itu merah sekali, merah bingit, merah banget. Dan itu simbol dari dosa-dosa kita. Ini dia pertobatan itu. Aku akan putihkan seperti salju, kata Tuhan. Yang mau kita tangkap adalah, lihat ayat 7. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, bangunlah. Sama-sama bilang, bangunlah. Bilang kiri kananmu, bangun, bangun, woi, bangun. Jangan tidur terus, jangan sombong jadi orang Kristen. Jangan karena bisa diberi kesempatan datang ke gereja lalu lupa dengan keberadaan orang lain. Bangunlah Petrus. Sama-sama bilang lagi kiri kanan. Bangunlah Petrus, bangunlah Petrus. Petrus itu si batu karang, benar? Dia diubah, transform yang luar biasa. Dan dia menjadi awal dari batu karang gereja itu. Sembelihlah, ini wujud tafsir dari do, melakukan. Dan makanlah. Jadi lihat soal kampung tengah, soal perut, itu menjadi kekuatan untuk ajaran Tuhan. Kalau zaman now bilang, bro, sis, makan yuk. Itu sesuatu kan? Atau kami mengundang bahasa resmi. Kami mengundang izin, kami mengundang ibu bapak untuk hadir dalam ucapan syukur dan seterusnya. Dan kita akan makan minum bersama dengan penuh syukur. Ayo mari undang banyak orang. Jangan sampai hari ini terus saja memendam kemarahanmu. Dan menolak. Oh kalau golongan ini saya nggak mau. Kalau golongan itu sih oke lah. Bahayanya itu terjadi dan berlaku untuk suku dan bangsa. Dan ini pelajaran kita. Ya, sampai pada soal halal dan haram. Oh itu kalau suku itu mah, wah ini negatifnya disebut. Kalau orang Ambon negatifnya ini, wah pandai sekali kita bilang. Oh kalau Manado ini kekurangannya, wah. Kalau orang Batak ini kekurangannya, wah pintar sekali kita jelaskan. Saya mau ajak kita lihat yang baik. Bahkan untuk bangsa, oh orang Jerman kekurangannya ini, waduh, saklek, keras, wah. Banyak yang baik dari orang Jerman. Dan ingat, misi-misi pertama juga Jerman kedatang ke Indonesia. Oh kalau orang Belanda kekurangannya ini. Oh kalau orang Inggris sambil kita ngeledek dengan ngebully cara ngomong personal bicara orang Inggris lalu kita ketawain orang Inggris. Apa hak kita? Apa posisi kita?
Apakah kita lebih hebat dari orang lain? Ya enggak. Banggalah pada suku di mana kita boleh dilahirkan. Banggalah pada Indonesia, yes, NKRI. Tapi itu bukan alasan untuk merendahkan, ngebully apalagi orang lain. Jangan masuk pada stereotip. Stereotip tahu ya Bapak Ibu? Kita punya ukuran kita sendiri, bahkan terlalu lebay, terlalu berlebihan. Lalu kita bilang itu tadi, oh orang ini, oh dia suku ini, oh dia bangsa ini, oh iya ya. Lalu kemudian kita alasan bangun tembok. Tuhan, Allah, dalam kuatan Roh Kudus hari ini ajar kita lagi. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus menghancurkan tembok. Bukan membangun tembok. Bukan mengkotak-kotakkan. Perhatikan. Masih lihat gambar ini. Izinkan saya teruskan ayat 8. Namun aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Petrus tidak salah juga. Dia membawa nilai-nilai itu. Tapi Yesus sendiri pernah berkata dan menyimpulkan menggenapi. Bukan soal makanan yang masuk ke mulutmu. Yang bikin engkau jatuh dalam dosa adalah apa yang keluar dari mulutmu, perkataanmu. Mari kita cek and recheck lagi perkataan kita. Berhenti menertawakan suku lain. Berhenti ngejek-ngejek bangsa lain. Ini. Ya. Ayat 9. Allah juga mengaruniakan apa Bapak Ibu? Pertobatan. Coba lihat ayat 18. Ini nas yang saya dan kita mau masuki. Pegang bawa pulang. Ketika mereka mendengar hal itu. Ini kita baca tadi. Tapi mari maknai ulang lebih dalam. Mereka. Golongan sunat tadi. Golongan yang bersunat. Yang menggugat tadi. Mereka menjadi apa? Tenang. Ayo bawa dan buat suasana keberadaan lingkungan, kehidupan bertetangga. Ya, tenang. Kalau boleh dengan tetangga bercanda. Kalau boleh minimal menyapa. Ini wujud dari kita mengatakan Allah yang kusembah dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Itu yang mengaruniakan juga kasih-Nya pada semua bangsa, semua suku. Mulai dari keluarga. Jangan pembeda-bedaan. Ibu bapak kalau anakmu ya mau berkata me, pi, dad, mom, pak, bu, aku mau kuliah di jurusan ini. Yang terjadi dalam pengalaman pastoral penggembalaan kami untuk keluarga, komunikasi, anak, orang tua. Kita orang tua sebetulnya kurang info. Betul nggih? Kurang ngerti apa yang diinginkan oleh anak kita itu, jurusannya itu. Izinkan saya kasih contoh real. Caca, putri kami. Waktu pertama dia bilang, Ca, kamu pilih apa? Aku mau aktuaria, Pak. Saya dan Preti bingung. Opo iku aktuaria? Tapi bahayanya, seringkali kita tergoda kan langsung mengkat. Tapi Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Ya, saya bersyukur atas hikmat Tuhan. Apa itu aktuaria? Ya buka Google, kita belajar, kita tanya lagi, Caca. Yang sering terjadi adalah karena kita kurang ngerti, kurang info, lalu kita bilang, nak, Nduk, enggak usahlah itu. Kamu jadi dokter aja, kamu arsitek aja, kamu pilot aja, ya kan? Dan sebaliknya mari teman-teman muda, anak-anak, dengarkan suara papa mamamu, orang tuamu. Nggak usah sok mengatakan saya udah tahu semuanya.
Halo? Ini mulai dari keluarga nih. Orang tua kita udah duluan dan paling panjang ya tentunya mengecap makan asam garam dunia. Jadi kepada bangsa-bangsa lain, lihat di sana. Juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada apa? Hidup. Hidup dengan tetangga, hidup dengan teman-teman di kantor, pekerjaan. Tidak usah terlalu ekstrim. Ya, ekstrim itu ke dalam. Tapi nggak usah jadi tiba-tiba berdiri di ruang divisi di kantor, bertobatlah. Waduh. Atau saya nggak gitu Pak Lusindo. Tapi kerja nggak bagus, terlambat melulu. Tapi ngomongnya terus sok spiritual. Teman sekolah juga begitu. Sama teman-teman kuliah begitu. Yuk asik yuk. Yuk jadi anak muda yang asik. Yang belajar sungguh-sungguh dengan prestasimu engkau mewartakan. Kali lagi seringkali cuman lagu sekolah minggu. Berhenti yang begitu. Maknai. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan gak ada hak kita ngatur-ngatur cintanya Tuhan. Kasihnya akan terus mengalir. Jangan kita atur-atur. Oh yang ini saya kasih, yang itu gak saya kasih. Oh yang ini saya maklumi, yang itu kayak gak maklumi. Seberat apapun. Oh yang ini saya ampuni, yang sana gak saya ampuni. Karya pertobatan harus berlaku untuk semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Kita nyanyikan. Sama-sama. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi, mari. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Katakan. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia. Oleh karenanya wartakan. Oleh karenanya siarkan. Jangan diem aja. Lalu apalagi ikut-ikutan ngebully, membenci suku lain, bangsa lain. Ayo berdoa untuk perdamaian dunia, untuk bumi ini. Bahkan sampai kepada tumbuh-tumbuhan ibu bapak. Betul ini. Wartakan cintanya Tuhan, rawat. Jangan buang sampah sembarangan. Lebih seringlah ucapkan terima kasih. Orang siapapun. Bahkan sampai pintu tol yang kelihatannya udah gak ada orang, cuman mesin aja sekarang mayoritas. Dulu masih banyak manusianya. Pintu tol, kalau pelang itu bisa kebuka, bilang terima kasih ya. Iya, serius ini. Supaya hidupmu terlatih untuk mewartakan kasih, bahkan kasih pertobatan. Kita naik satu ayat ya. Ayat terakhir 18 tadi sudah 17. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama, ini Petrus yang bilang. Closing dari semua. Sampai pada hari ini pada kita. Dan selanjutnya. Karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Secara tafsir ini salah satu terbesar link menohok peristiwa Pentakosta. Karena ada utusan 3 orang, pergi kamu ke Yope, temui Simon yang dipanggil Petrus itu. Ini kan udah kayak puzzle. Hidup kita ini puzzle. Belum lengkap, belum indah kalau kita nggak klik sama orang lain,
nyambung sama siapapun, suku, bangsa, bahkan agama apapun. Perhatikan. Seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Sudahlah, berhenti dengan alasan apapun. Ya? Kalau ada kemarahan, maklumi. Ampuni. Kalau ada yang memang degil hati, anggota keluarga, keluarga besar, teman, sahabat, atau ada yang menertawakan, jawab pertama dengan tingkah laku. Kalau ada Tuhan kasih kesempatan seperti Petrus, jelaskan. Jelaskan berurut. Jelaskan dengan satu persatu. Dengan tingkah laku perbuatan, dengan ucap kata. Bagaimana mungkin, kata Petrus, aku mencegah. Sekali lagi bilang, mengampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bisa Tuhan kasih kesempatan, saya doakan kita ambil grab itu kesempatan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta kelemah lembutan dan juga kesungguhan menjabarkan, jelaskan. Kalau bisa ngobrol sama dia, jelaskan. Ya, kalau nggak mau ngerti juga, silahkan biar Tuhan yang tegur dia. Tapi jangan berhenti. Seperti Simon Petrus, minta hikmat Tuhan secara urut satu persatu diceritakan, dijelaskan, dideskripsikan. Kalau tidak bisa dengan verbal, tingkah lakumu. Cintai orang yang membencimu. Ampuni mereka yang pernah menyakiti hati keluargamu. Tidak usah marah. Marah boleh, monggo. Kalau firman bilang jangan sampai matahari tenggelam. Maksudnya jangan terus diliputi dengan itu. Ajak ngomong baik-baik. Begitu juga teman wilayah. Gak usah di luar sana, teman wilayah. Mungkin pernah ada satu kata nyelekit, aduh melukai hati. Buat apa-apa, WA. Kalau dia datang tiba-tiba kasih kabar apa, respons, jangan dicuekin. Biarlah itu jadi juga pemulihan. Kalau ada teman pelayanan, ya ajak dia bicara. Mungkin salah tafsir, salah fikir, gak apa-apa. Ketemu, ajak bicara, kita ngobrol dengan baik. Buang kesombongan, masuki hadirat Tuhan, saling mengampuni. Dalam keluarga juga begitu. Tua muda, anak orang tua anak. Jangan berhenti mengatakan, menceritakan secara baik kepada anak-anak Bapak Ibu. Tapi juga sebaliknya, kalau anak-anak sudah bilang, Pa, Ma, gini loh sebetulnya, didengar. Apalagi itu menyangkut kesehatan kita sebagai orang tua. Apalagi itu menyangkut damai sejahtera keluarga. Dengerin anakmu. Dengarkan orang tuamu. Baru kita akan bisa siap betul-betul melakonkan sabda ini kepada banyak orang. Maklumi, ampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita hening sejenak.